Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya Desi Anggi. Nah, di sini kita akan bersama-sama membahas mengenai materi limit, yaitu limit melibatkan fungsi trigonometri. Nah, di sini kita bisa melihat pada teorema A, limit fungsi trigonometri ya, teman-teman. Di sini terdapat fungsi-fungsi trigonometri. Nah, di sini untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi. Ada 6, yaitu yang pertama terdapat limit T menuju C sin T sama dengan C. Yang ketiga, limit T menuju C tan T sama dengan tan C. Sampai dengan limit yang keenam, yaitu limit T menuju C kosekan T sama dengan kosekan C. Nah, kita lihat pada bukti pernyataan 1 di bawah ini ya, teman-teman. Pertama-tama, kita tetapkan kasus di mana C itu sama dengan 0. Misalkan bahwa T itu lebih besar dari 0 dan misalkan pada titik A, B, dan P didefinisikan seperti gambar 1. Gambar pada yang di samping ini, teman-teman, gambar 1 bisa dilihat. Nah, pada gambar 1, maka 0 kurang dari mutlak BP dan BP kurang dari mutlak AP dan AP dan mutlak AP itu kurang dari busur AP. Nah, di sini tetapi mutlak BP itu sama dengan sin T dan busur AP sama dengan T. Nah, sehingga sin T kurang dari 0 dan sin T itu kurang dari T. Jika T kurang dari 0, maka sin T kurang dari T dan sin T kurang dari 0. Jadi, jika T kurang dari 0, maka sin T kurang dari T dan sin T kurang dari 0. Nah, jadi kita dapat menerapkan menggunakan teorema Apit atau teorema 1.3D. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa limit T menuju 0, sin T sama dengan 0. Nah, untuk melengkapi bukti, kita juga akan memerlukan hasil bahwa limit T mendekati 0, cos T sama dengan 1. Nah, ini menyusul dengan penerapan identitas trigonometri dan teorema 1.3a. Nah, bisa kita lihat, yaitu di sini terdapat limit T menuju 0 cos T sama dengan limit T menuju 0 akar 1 min sin kuadrat. Nah, T sama dengan, nah ini kita limitnya ini kita gabung dengan sin T ya, teman-teman. Jadi kita dahulukan T sama dengan akar 1 dikurang, nah kita kasih tanda kurung limit T menuju 0 sin T kita kuadratkan ya, teman-teman ya, sama dengan, nah sin T itu kan tadi sama dengan 0 ya, teman-teman ya. Pada pernyataan di atas tadi, sin T itu sama dengan 0. Jadi, 1 dikurang dengan 0 pangkat 2 itu sama dengan 1. Nah, sekarang untuk memperlihatkan bahwa limit T menuju C, sin T sama dengan C. Nah, pertama itu kita misalkan H sama dengan T min C, sehingga H menuju 0 ketika T menuju C. Nah, kemudian kita bisa menuliskan limit T menuju C sin T sama dengan limit H menuju 0 sin C plus H ya, teman-teman ya. Kita bisa misalkan menggunakan C plus H. Jadi bisa kita tulis limit H menuju 0 sin C dikali cos H ditambah cos C dikali sin H. Itu dinamakan identitas penambahan pada penjumlahan tadi ya, teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu kita
keluarkan dan kita dalam kurungkan pada sin C-nya tersebut, yaitu jadi sin C lalu limit H menuju 0 cos H ditambah, nah kita keluarkan lagi cos C, kita tambahkan dengan limit, jadi cos C dikali dengan limit H menuju 0 sin H ya teman-teman. Jadi seperti itu penataannya. Nah setelah kita temukan ini tadi, setelah kita tata tadi dengan menggunakan rumusnya, jadi bisa kita dapatkan sin C. Nah, cos H tadi itu kan 1. Jadi, cos C dikali 1 plus, maaf teman-teman, sin C dikali 1 plus cos C. Nah, sin H tadi itu kan 0 ya teman-teman. Jadi, bisa kita tulis cos C dikali dengan 0 sama dengan sin C. Nah, kita lihat bukti pernyataan 2. Kita gunakan identitas lain bersama dengan teorema 1.3a. Jika cos C itu lebih besar dari 0, maka untuk T dekat C, kita mempunyai cos T sama dengan akar 1 min sin kuadrat T. Jadi, bisa kita tulis limit T menuju 0, limit T menuju C, cos T sama dengan limit T menuju C, akar 1 min sin kuadrat T sama dengan, nah ini sama ya teman-teman, kayak yang di atas tadi, kita limitnya kita pindah ruaskan, kita dalam kurungkan bersama sin T nya lalu kita kuadratkan. Nah jadi sama dengan 1 min limit T menuju C sin T kuadrat sama dengan 1 sin T-nya kan kuadrat, jadi 1 min sin kuadrat C sama dengan cos C. Nah, di lain pihak, jika cos C itu lebih kecil dari 0, maka untuk T dekat C, kita mempunyai T sama dengan min akar 1 min sin kuadrat T. Nah, dalam kasus ini, nah di sini tadi terdapat limit T menuju C cos T sama dengan limit T menuju C min akar 1 min sin kuadrat T sama dengan min akar 1 min limit T menuju C sin T kuadrat sama dengan 1 sin kuadrat C sama dengan, nah ini kita bisa lihat, jadi sama dengan min turunan dari sin yaitu cos. Jadi sama dengan min cos kuadrat C sama dengan min mutlak cos C sama dengan cos C. Kasus C sama dengan 0 ditangani dalam bukti dari pernyataan 1 tadi ya teman-teman yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh pertama, yaitu carilah limit T menuju 0 T kuadrat cos T per T plus 1. Nah, cara penyelesaiannya yaitu limit T menuju 0 T kuadrat cos T per T plus 1 sama dengan, nah kita dalam kurungkan limit T menuju 0 T-nya T sama cos T ini kita pisah ya teman-teman. Jadi kita akan menghitung yang pertama T kuadrat per T plus 1. Jadi yang pertama kita hitung limit T menuju 0 T kuadrat per T plus 1 dikali, nah yang kedua ini kita menggunakan cos T ya teman-teman. Tadi kan T kuadrat per T plus 1, jadi yang kedua menggunakan cos T. Jadi dikali dengan limit T menuju 0 cos T sama dengan T kuadrat per T plus 1 itu sama dengan 0 dan cos T itu sama dengan 1. Jadi 0 dikali 1 sama dengan 0. Nah, dua limit penting yang tidak dapat dihitung dengan cara substitusi adalah limit T menuju 0 sin T per T dan limit T menuju 0 1 min cos T per T. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.